Bayangkan kamu hidup di sebuah negara di mana sehelai rambut yang terlihat bisa membawamu ke penjara, di mana perempuan bisa mati hanya karena kerudungnya dianggap tidak cukup sopan. Itu bukan cerita fiksi, itu kenyataan di Iran. Tapi anehnya, di jalanan Tehran hari ini, kamu bisa melihat perempuan berjalan tanpa hijab, berani, tegak, tak takut. Kenapa? Kenapa mereka nekat? Hari ini, kita akan membahas salah satu bentuk perlawanan paling sunyi, paling berani, dan paling berisiko. Perempuan Iran yang memilih untuk melepas hijab, meski tahu mereka bisa kehilangan segalanya. Sebelum tahun 1979, Iran adalah negara dengan pemerintahan monarki sekuler. Perempuan bebas berpakaian. Mau berhijab? Boleh. Mau tidak? Juga boleh. Kota-kota seperti Tehran dikenal modern, liberal, bahkan kadang disebut Paris Timur Tengah. Tapi semua berubah ketika revolusi Islam menggulingkan Shah. Ayatollah Khomeini naik ke tampuk kekuasaan dan lahirlah Republik Islam Iran, sebuah negara teokrasi berbasis hukum syariah versi mereka. Dan salah satu hukum pertama yang mereka tetapkan, hijab wajib untuk semua perempuan. Tahun 1983, Parlemen mengesahkan hukum yang menyatakan bahwa perempuan yang tidak menutupi rambut bisa dihukum cambuk, penjara, atau denda. Bukan pilihan, tapi kewajiban. Sejak itu, lahirlah entitas paling ditakuti di jalanan Iran, Gasht-e-Ershad, atau yang dikenal sebagai polisi moral. Tugas mereka menjaga moral publik, tapi kenyataannya mereka mengintimidasi, menganiaya, dan menindas. Mereka patroli di pusat kota, taman, dan stasiun kereta. Kalau mereka anggap kerudungmu terlalu mundur atau bajumu terlalu ketat, kamu bisa ditangkap di tempat. Yang paling tragis, tahun 2022, Mahsa Amini, seorang gadis 22 tahun, meninggal di tahanan polisi moral setelah ditangkap karena hijabnya dianggap tidak sesuai. Kematian Mahsa Amini adalah titik balik. Dari utara sampai selatan, rakyat Iran turun ke jalan. Mereka membakar hijab, menggambar grafiti di tembok, meneriakkan Zan, Zendegi, Azadi, bermaksud perempuan, kehidupan, kebebasan dalam bahasa Kurdish. Ini bukan lagi soal pakaian, ini soal martabat, hak tubuh, dan kebebasan. Ratusan orang tewas, ribuan ditangkap, tapi semangat perlawanan tidak padam. Di kota besar seperti Tehran, Shiraz, dan Isfahan, kamu bisa mulai melihat perempuan berjalan tanpa hijab. Tapi di desa-desa konservatif dan wilayah pinggiran, hukum ditegakkan lebih ketat. Ada semacam perang budaya diam-diam antara Iran lama dan Iran baru, antara rakyat yang ingin hidup bebas dan sistem yang memaksa mereka diam. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa? Kenapa masih ada perempuan yang berani melepas hijab? Padahal hukum yang mewajibkan hijab belum dicabut. Polisi moral masih berkeliaran, mengintai di sudut-sudut kota, menunggu celah untuk menindas. Ancaman masih nyata, ketakutan masih menggantung, namun jawabannya sederhana dan kuat, karena mereka sudah tidak takut lagi. Karena mereka tahu, diam berarti menyerah. Tunduk artinya pasrah terhadap sistem yang menindas. Mereka sadar, jika mereka terus diam, maka anak-anak mereka akan lahir dan tumbuh dalam dunia yang sama kelamnya. Dunia yang dikendalikan oleh ketakutan, tanpa kebebasan berpikir, tanpa hak menentukan diri sendiri. Kematian Mahsa Amini menjadi pemantik. Ia membuka luka lama yang selama ini dipendam, juga keberanian yang selama ini dikubur dalam-dalam. Keberaniannya, atau lebih tepatnya, ketidakberdayaannya yang dipertontonkan secara brutal, justru membangkitkan keberanian orang lain. Ia menjadi simbol, bukan hanya dari ketertindasan, tapi dari perlawanan. Internet dan media sosial ikut memainkan peran penting. Perempuan-perempuan ini mulai melihat dunia luar, dunia yang hidup dengan pilihan, dunia yang memberi ruang bagi perbedaan. Dan mereka mulai bertanya, mengapa kami tidak bisa hidup seperti itu juga? Pertanyaan-pertanyaan ini tumbuh menjadi perlawanan.
Perlawanan ini tumbuh menjadi solidaritas. Dan dari solidaritas itulah lahir kekuatan. Semakin banyak perempuan yang berani melepas hijab, semakin kuat rasa kebersamaan yang mereka rasakan. Dan ketika 1 menjadi 2, 2 menjadi 10, 10 menjadi ribuan, revolusi menjadi tak terbendung. Rezim pun mulai kehilangan kendali. Mereka tidak bisa menindak semuanya sekaligus. Ketakutan berganti sisi, dari rakyat kepada penguasa. Sebagaimana yang diucapkan oleh seorang pelajar di Tehran, "Aku lebih takut hidup dalam kepalsuan daripada mati karena kebenaran." Dan sebagaimana disampaikan oleh seorang aktivis perempuan yang memilih untuk tetap anonim, "Hijab bukan simbol agama bagiku. Di Iran, hijab adalah simbol kekuasaan." Tapi jangan salah, meskipun keberanian ini menginspirasi, risiko tetap ada. Perempuan-perempuan yang berani menentang aturan masih harus membayar harga yang mahal. Mereka bisa kehilangan pekerjaan, dilarang mengakses pendidikan, dikeluarkan dari kampus tanpa proses yang adil. Mereka bisa kehilangan hak-hak sipil yang dasar, bahkan mereka bisa dipenjara. Pemerintah pun tidak tinggal diam. Mereka kini mengusulkan penggunaan teknologi, kamera pengawas berbasis kecerdasan buatan di ruang-ruang publik untuk mendeteksi dan menghukum para pelanggar hijab. Sebuah upaya untuk mengontrol, untuk menekan, untuk menakut-nakuti. Namun, para perempuan ini tahu satu hal penting. Kalau kita semua tunduk, mereka menang. Tapi kalau kita berdiri bersama, mereka yang takut. Menurut survei Gamaan 2020, 72% warga Iran menentang kewajiban hijab. Pada pemilu 2024, tingkat partisipasi hanya 41%. Ia menunjukkan ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem. Perbandingan tajam juga muncul. Di Arab Saudi, perempuan sudah boleh menyetir dan tak wajib berhijab di publik. Tapi di Iran, perempuan masih bisa ditangkap hanya karena sehelai rambut terlihat. Ini bukan sekadar soal aturan ini, soal siapa yang mengontrol tubuh siapa. Bayangkan, kamu dipaksa berpakaian dengan cara tertentu. Bukan karena kamu mau, tapi karena kalau tidak, kamu bisa diseret ke van, dipukuli, bahkan mati. Bayangkan, kamu berdiri di depan cermin setiap hari, tapi merasa tubuhmu bukan milikmu sendiri. Sekarang bayangkan, kamu tetap melawan. Dan kamu tahu, kamu tidak sendirian. Ketika kamu melihat perempuan di Tehran yang berjalan tanpa hijab, jangan anggap itu hal sepele. Itu bukan fashion, bukan gaya. Itu adalah aksi perlawanan. Itu adalah pernyataan politik. Itu adalah teriakan tanpa suara. Dan saat dunia diam, mereka terus melawan dengan sehelai rambut yang tak lagi ditutupi. Di jalanan Iran hari ini, sehelai rambut bukan hanya rambut. Ia adalah bendera perlawanan. Ia adalah nyala kecil yang bisa membakar seluruh sistem yang menindas. Dan tak ada jilbab yang bisa menutupi api kebebasan. Kalau kamu merasa gerakan ini penting, jika kamu percaya bahwa setiap orang berhak atas tubuh dan pilihannya sendiri, bagikan video ini, biar suara mereka tak tenggelam dalam senyap.